Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan pengangguran dibayar 100 juta merawat wanita kaya lumpuh. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di malam yang gelap dan sunyi, seorang pemuda berjalan dengan langkah berat di kawasan SCBD Kuningan. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, namun bukan itu yang membuatnya merasa kedinginan. Kegundahan di hatinya lebih tajam daripada suhu malam yang menusuk. Barusan, ia menerima kabar buruk yang begitu mengejutkan. Ia baru saja dipecat secara sepihak dari pekerjaan yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tanpa pemahaman apapun dari pihak perusahaan. Semuanya berakhir begitu saja, dalam sekejap. Pemuda itu yang bernama Ardi merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Dengan gaji yang pas-pasan dan beban hidup yang semakin menumpuk, kehilangan pekerjaan adalah pukulan telak. Apalagi di luar sana masih ada banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Di rumah kontrakan yang belum terbayar, dengan cicilan motor yang belum lunas, dan yang lebih berat lagi adalah kewajiban mengirimkan uang kepada orang tuanya yang tinggal di kampung. Pikirannya semakin kusut, tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa sangat terpuruk. Langkah kaki Ardi semakin jauh meninggalkan keramaian kantor. Ia berjalan tanpa arah. Dalam keadaan bingung dan tak tahu tujuan, ia terus melangkah. Tak terasa, kakinya sudah menapaki jalan sekitar 5 kilometer, melewati jalan-jalan yang tak begitu familiar. Ia merasa seperti berjalan di dunia yang penuh kekosongan, tanpa harapan, tanpa masa depan yang jelas. Begitu banyak masalah yang membebani, dan malam itu seakan menjadi penanda bahwa segala sesuatu dalam hidupnya sedang berantakan. Namun, saat ia melangkah dengan lesu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang tiba-tiba menarik perhatian Ardi. Di tengah jalan yang sepi itu, ia melihat seorang wanita berdiri sendirian. Wanita tersebut tampak resah, bahkan seperti terjebak dalam pikirannya sendiri. Tak ada kendaraan yang melintas, hanya ada dirinya yang sedang berjalan menembus gelap malam itu. Namun tak lama setelah Ardi melihat wanita tersebut, sebuah mobil box tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak wanita itu. Tanpa pikir panjang, Ardi langsung berlari menuju tempat kejadian, berusaha menolong secepat mungkin. Ia terkejut dan bingung melihat situasi yang terjadi, namun hatinya langsung bergejolak untuk membantu. Ia bergegas memapah wanita itu yang terjatuh ke jalan, mencoba menenangkannya sejenak. Wanita itu tampak terkulai lemas, tak mampu bergerak, wajahnya terlihat pucat. Ardi tahu, ia harus segera membawa wanita ini ke rumah sakit terdekat. Dengan tenaga yang tersisa, Ardi mengangkatnya dan membawanya menuju rumah sakit. Meskipun ia tahu, dirinya kelelahan dan begitu banyak beban di pikirannya. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Ardi terus berpikir, apa yang sedang terjadi padaku? Baru saja dipecat, dan sekarang aku malah terlibat dalam kecelakaan ini. Namun, ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu. Ia harus menolong wanita ini, karena apa yang terjadi di dunia ini tak bisa diprediksi. Sesampainya di rumah sakit, Ardi segera membawa wanita itu ke ruang gawat darurat, IGD. Ia duduk di bangku rumah sakit dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh kekalutan. Sambil menunggu dokter untuk memeriksa kondisi wanita tersebut, ia terlelap di bangku rumah sakit itu. Kejadian malam ini seolah menambah panjang daftar kesulitan hidup yang harus ia hadapi. Namun, ia tak bisa berpaling dari wanita yang baru saja ia tolong. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam dirinya yang terhubung dengan wanita tersebut. Ia tertidur lelap di bangku rumah sakit, tanpa tahu apa yang akan terjadi esok hari, namun di dalam tidurnya, perasaan galau dan rindu akan kehangatan keluarga di kampungnya datang menggerogoti hatinya. Namun, takdir hidup ternyata tidak berhenti di sini. Pagi hari yang datang memberikan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu Ardi terbangun di bangku rumah sakit yang keras. Ia memandang sekeliling, merasakan keletihan yang menghinggapi tubuhnya. Dengan samar, ia mengingat kejadian semalam, wanita yang tertabrak mobil, dan bagaimana ia bergegas menolongnya.
Tidak ada perasaan bangga dalam dirinya, hanya rasa ingin tahu yang mendorongnya untuk bertahan semalam di rumah sakit ini. Ia menyadari bahwa ia berada di tempat yang asing dengan segala kepedihan yang masih menghantui dirinya. Ardi perlahan-lahan bangkit, duduk dengan punggung yang pegal dan tubuh yang lelah. Dia mencari-cari keberadaan wanita yang tadi malam ia tolong, berharap semoga wanita itu selamat. Beberapa saat kemudian, seorang perawat datang menghampirinya, memberitahunya bahwa wanita tersebut sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Tanpa menunggu lebih lama, Ardi segera menuju ruang tersebut, hati penuh harap. Saat Ardi memasuki ruang pasien, ia melihat wanita yang tadi malam ia tolong terbaring di ranjang rumah sakit. Kakinya dibalut dengan perban tebal, tanda-tanda bahwa ia baru saja melalui operasi. Wanita itu tampak sedikit terkejut ketika melihat Ardi berdiri di ambang pintu. "Di mana aku?" tanya wanita itu dengan suara pelan. Matanya masih tampak lelah dan bingung. "Saya yang membawa ibu ke sini," jawab Ardi dengan suara pelan, sedikit gugup, namun ia berusaha memberikan senyuman hangat. "Kamu tertabrak mobil tadi malam, saya langsung membawa kamu ke rumah sakit." Wanita itu terdiam sejenak, matanya penuh kebingungan, lalu perlahan-lahan senyum tipis muncul di wajahnya. "Terima kasih," ujarnya, suaranya sedikit bergetar. "Kamu sudah menolong saya." Ardi hanya tersenyum samar. "Tidak masalah, saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Namun, wanita itu tampak ragu, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang lebih. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berbicara dengan nada yang lebih serius. "Namaku Dina," kata wanita itu, memperkenalkan dirinya. "Dan, saya ingin meminta tolong padamu. Kaki saya patah dan saya butuh bantuan. Apakah kamu bersedia merawat saya selama proses penyembuhan? Saya akan bayar kamu 100 juta. Mendengar tawaran tersebut, Ardi terkejut. 100 juta? Ini adalah jumlah uang yang jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Meskipun ia baru saja kehilangan pekerjaannya dan sedang terdesak secara finansial, hati Ardi sedikit ragu. Tapi, melihat kondisi wanita itu yang terluka parah, ia tak bisa menolak begitu saja. Rasa kemanusiaannya mengalahkan segala keraguan yang ada. Dalam hati, Ardi berkata, "Mungkin ini jalan keluar yang tidak terduga. Bisa saja ini kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru." Setelah merenung sejenak, Ardi akhirnya mengangguk. "Tentu, saya akan bantu merawat ibu," jawab Ardi dengan tegas, meski hatinya berdebar-debar. "Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan merawat kamu dengan sepenuh hati, bukan hanya karena uang, tapi karena ini adalah kewajiban saya sebagai sesama manusia." Dina tersenyum mendengar jawaban Ardi, matanya mulai berbinar. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda ini. Tanpa berpikir panjang, Ardi segera membantu Dina untuk beranjak dari tempat tidur dan membawanya pulang. Dina tinggal di sebuah rumah mewah yang jauh berbeda dengan kehidupan Ardi yang sederhana. Ardi terkejut melihat betapa mewahnya tempat tinggal Dina, tapi ia tidak merasa canggung. Baginya, yang terpenting adalah menjalankan tugasnya sebagai pengasuh dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru ini. Setiap hari ia merawat Dina dengan penuh perhatian, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan membantu Dina bergerak dengan kursi rodanya. Dina yang awalnya merasa canggung dengan bantuan Ardi, mulai merasa lebih nyaman. Setiap kali Ardi berbicara dengannya, ia merasa ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bergerak banyak, Dina merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak merasa sendirian lagi. Ardi, di sisi lain, merasa lebih ringan meski beban hidupnya masih berat. Melihat senyum Dina yang mulai pulih sedikit demi sedikit memberinya semangat baru. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasa bahwa merawat Dina bukan hanya tentang tugas dan tanggung jawab, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Ada ikatan yang terjalin antara mereka, meskipun tanpa kata-kata yang jelas. Ardi merasa ada kedekatan emosional yang tumbuh setiap hari, yang membuatnya merasa berbeda, lebih hidup, lebih berarti. Namun di balik semua itu, Dina masih menyimpan luka yang dalam. Pada suatu malam, saat Ardi tengah menyiapkan makanan di dapur, Dina memanggilnya. "Ardi," kata Dina dengan suara pelan, "kenapa kamu mau merawat saya?
Saya tahu saya hanya seorang wanita yang terluka, tetapi saya merasa ada yang lebih dalam pada dirimu. Mengapa kamu begitu baik pada saya? Ardi menoleh melihat Dina yang sedang duduk di kursi rodanya. Ada kesedihan yang jelas di matanya, namun ada juga sesuatu yang mengharapkan lebih. Ardi mendekat, duduk di sampingnya, dan berkata, "Karena ibu adalah orang baik, dan saya percaya orang baik akan mendapatkan hal yang baik juga. Saya berharap ibu bisa mendapatkan kebahagiaan yang layak, meskipun saat ini ibu sedang terluka." Mendengar kata-kata Ardi, Dina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam yang terhubung dengan pemuda ini. Mungkin hanya pemuda ini yang bisa melihat sisi lain dirinya, yang selama ini ia sembunyikan di balik kesedihannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Ardi semakin terbiasa dengan rutinitasnya merawat Dina. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, kemudian membantunya berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Dina mulai merasakan kekuatan yang perlahan pulih dalam dirinya. Sebelumnya, dia merasa terperangkap dalam keputusasaan, namun sekarang, berkat perhatian Ardi, ia merasa ada sedikit harapan. Sesekali mereka berbincang ringan, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing, meskipun Ardi lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu Dina, perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya terhadap Ardi. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa bisa dia bendung. Setiap kali Ardi menatapnya dengan mata penuh perhatian, hatinya berdegup lebih kencang. Setiap kali Ardi tersenyum padanya, dunia terasa sedikit lebih cerah. Dina merasa malu dengan perasaan itu, karena Ardi hanyalah seorang pemuda yang baik hati, yang datang untuk menolongnya tanpa pamrih. Ia tahu bahwa perasaan ini mungkin hanya akan membebani Ardi, mengingat ia adalah seorang wanita yang telah hancur dalam hidupnya. Pada suatu malam, saat Ardi sedang duduk di sebelahnya setelah menyiapkan makan malam, Dina memutuskan untuk membuka hati. Ia menatap Ardi dengan mata yang penuh keraguan, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak bisa terus menutupi perasaan ini. "Ardi," ucap Dina, suara lembut namun penuh keteguhan. "Terima kasih sudah merawatku selama ini. Kamu benar-benar baik hati, tapi ada sesuatu yang harus aku katakan." Ardi menoleh dan menatap Dina dengan perhatian. "Ada apa, Bu? Kamu bisa bicara dengan saya." Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku merasa seperti hidupku sudah hancur, Ardi. Pasangan yang aku cintai mengkhianatiku. Aku hampir kehilangan segalanya. Namun ketika kamu datang ke hidupku, kamu memberikan harapan. Kamu merawatku dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan apapun dariku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita." Ardi terdiam, tak tahu bagaimana harus merespons. Hatinya berdebar kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Bu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik." Dina menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan perasaanku ini. Aku merasa jatuh cinta padamu, Ardi." Mendengar itu, Ardi tertegun. Ia merasa ada sesuatu yang berat mengisi dadanya. Ia tahu bahwa perasaan itu sudah tumbuh dalam dirinya, tetapi mendengarnya langsung dari Dina membuatnya merasa seperti dunia berhenti sejenak. Ardi tidak bisa memungkiri perasaan yang telah ada dalam hatinya, namun ia juga merasa ragu. Ia takut jika perasaan itu hanya sementara, atau jika itu hanya karena kondisi Dina yang sedang terpuruk. "Bu," ujar Ardi, suaranya sedikit gemetar. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara kita. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tidak ingin melukai kamu. Kita sedang melalui masa yang sangat sulit, tapi satu hal yang bisa aku janjikan, aku akan selalu ada untukmu." Dina menatapnya, matanya penuh harapan. "Aku mengerti, Ardi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa perasaanku ini nyata." Malam itu, keduanya terdiam dalam keheningan. Ardi tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan yang tumbuh antara mereka. Ia merasa ada ikatan tak terlihat yang menyatukan mereka, dan meskipun perasaan itu masih terpendam dalam hati, ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama setelah ini.
Keesokan harinya Dina mulai berlatih berjalan dengan bantuan Ardi. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia berusaha sekuat tenaga. Ardi terus mendampinginya, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Mereka berjalan bersama, berdua, seiring waktu berlalu. Setiap kali Dina jatuh, Ardi akan membantunya bangkit dan memberi kata-kata penyemangat. Suatu hari, setelah beberapa minggu Dina mulai belajar berjalan lagi, mereka berada di halaman depan rumah mewahnya. Dina yang sudah bisa sedikit berdiri dan berjalan, berpegangan pada kursi roda dengan kedua tangan yang terangkat untuk menopang tubuhnya. Ardi berdiri di sampingnya memastikan ia tidak jatuh. Lalu Dina menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Ardi," ujarnya pelan namun tegas, "aku ingin menikah denganmu." Kalimat itu begitu tiba-tiba, namun begitu nyata bagi Ardi. Hatinya berdebar kencang, seperti ada sesuatu yang membuncah di dalam dadanya. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena selama ini ia memendam perasaan yang sama terhadap Dina. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan suara yang sedikit gemetar, Ardi akhirnya menjawab, "Aku juga ingin itu, Bu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Dina tersenyum lebar, matanya penuh air mata kebahagiaan. "Aku tidak pernah merasa seberuntung ini. Kamu datang di saat aku kehilangan segalanya, dan sekarang kamu memberiku harapan baru." Mereka saling memandang dengan mata yang penuh cinta, merasakan getaran yang sama di hati mereka. Tak ada lagi keraguan, hanya kebahagiaan yang datang begitu alami. Ardi dan Dina yang dulunya tak saling mengenal, kini telah menemukan jalan hidup yang tak terduga. Cinta mereka tumbuh begitu murni, seiring waktu dan perjalanan yang mereka lalui bersama. Takdir mungkin telah mempertemukan mereka dalam keadaan yang sulit, namun mereka tahu bahwa kini, bersama-sama, mereka akan menghadapinya. Minggu-minggu setelah pengakuan perasaan itu, hidup Ardi dan Dina berubah secara signifikan. Setelah Dina menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Ardi, mereka merasa lebih dekat satu sama lain daripada sebelumnya. Ardi yang semula merasa terbebani dengan kehidupan yang penuh kesulitan, kini merasa ringan, seperti beban hidup yang berat itu sedikit demi sedikit terangkat. Dina, di sisi lain mulai merasa bahwa hidupnya kembali memiliki arah. Ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya berkat Ardi yang telah memberinya harapan dan cinta. Namun, meskipun kebahagiaan itu datang begitu cepat dan tak terduga, ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Dina yang semula tinggal dalam kemewahan, harus menerima kenyataan bahwa ia kini harus berbagi kehidupan yang lebih sederhana bersama Ardi. Rumah mewahnya yang dulu menjadi tempat perlindungannya kini terasa hampa tanpa kehadiran orang-orang yang dulu menemani. Namun ia tidak keberatan. Yang lebih penting baginya kini adalah kebersamaan dengan Ardi yang telah membuatnya merasa hidup kembali. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu mereka bersama, Dina dan Ardi duduk bersama di teras rumah. Dina tampak tenang, namun matanya memancarkan banyak pemikiran yang berputar di dalam benaknya. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh rasa cinta, namun ada sedikit kecemasan di wajahnya. "Ardi," kata Dina, suaranya lirih, "ada hal yang masih membuatku khawatir. Aku tidak ingin kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin kita mulai dari awal, bersama-sama. Tapi, bagaimana dengan masa depan kita? Apa yang akan terjadi dengan kita? Aku tidak ingin hanya terjebak dalam mimpi, aku ingin realita." Ardi menatapnya dengan lembut. "Kita akan jalani bersama, Bu. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Semua yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari apa yang kita pilih bersama. Tidak ada yang lebih penting daripada kita saling mendukung. Aku tidak peduli dengan apa yang kita miliki, aku hanya ingin kita bahagia." Dina mengangguk pelan, merasa sedikit lebih lega setelah mendengar kata-kata Ardi. Meskipun ia masih memiliki keraguan tentang masa depan mereka, ia merasa bahwa bersama Ardi, ia bisa melalui semuanya. "Aku percaya padamu, Ardi," ujarnya dengan mata yang berbinar. "Aku hanya merasa takut jika aku kembali jatuh. Aku sudah terlalu sering merasa hancur." Ardi meraih tangan Dina, menggenggamnya erat, seakan ingin memberikan rasa aman yang ia rasakan. "Jangan khawatir, Bu. Kita tidak akan pernah jatuh. Selama kita saling mendukung dan berjalan bersama, aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apa yang terjadi."
Di malam itu, keduanya duduk bersama di bawah langit yang cerah. Hati mereka seolah berbicara tanpa kata-kata, saling memberi pengertian dan kepercayaan. Waktu berjalan begitu lambat, namun keduanya tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang indah, yang jauh lebih berarti daripada apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, tak lama setelah itu, kehidupan kembali menghadirkan tantangan. Sebuah kabar mengejutkan datang pada Ardi. Perusahaan tempat ia dulu bekerja menghubunginya dan menawarkan pekerjaan baru, dengan gaji yang lebih tinggi dan posisi yang lebih baik. Tawaran itu seperti sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, namun Ardi merasa bingung. Ia merasa bahwa bekerja di perusahaan yang sama setelah dipecat secara sepihak mungkin akan membuka luka lama, dan ia tidak yakin apakah ia siap untuk kembali. Namun di sisi lain, kesempatan ini datang pada saat yang kritis dan keuangan mereka masih belum stabil. Dina melihat kebingungannya dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Ardi, ini kesempatan yang besar. Kamu bisa mulai lagi, dan kita bisa membangun masa depan bersama. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Ardi terdiam sejenak. Ia merasa berat hati, tapi setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, Bu. Aku ingin kita bisa membangun hidup ini dengan tangan kita sendiri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Dina tersenyum. Aku bangga padamu, Ardi. Kita akan berhasil bersama-sama. Kehidupan mereka terus berjalan dengan penuh tantangan, namun setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih ringan. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh makna. Ardi membuka usaha kecil-kecilan, dan Dina, meskipun masih dalam proses pemulihan, mulai mengelola bisnisnya sendiri yang dulu sempat terhenti karena kecelakaan tersebut. Dengan dukungan satu sama lain, mereka semakin dekat, semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka menjadi lebih seimbang. Mereka saling mendukung dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, dan keduanya mulai merencanakan pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa ujian. Beberapa bulan kemudian, sebuah masalah muncul yang menguji hubungan mereka. Seorang mantan pasangan Dina muncul kembali dalam hidupnya, mencoba merusak hubungan mereka. Dina yang sempat ragu dengan perasaan Ardi, mulai meragukan apakah ia benar-benar bisa melupakan masa lalunya, dan sepenuhnya menerima Ardi. Ardi, yang sudah memutuskan untuk membangun hidup baru, merasa bingung dan terluka. Mereka kembali berada di persimpangan jalan, namun kali ini mereka tahu bahwa mereka bisa melewatinya, selama mereka tetap bersama. Cinta yang telah mereka bangun melalui kesulitan dan tantangan akan menguatkan mereka untuk menghadapi ujian ini. Hari-hari berlalu dengan penuh kebingungan dan ketegangan. Ardi dan Dina kini berada di persimpangan jalan yang berbeda. Meski mereka telah melalui banyak hal bersama, menghadapi tantangan dan membangun kehidupan baru, masa lalu Dina kembali mengusik kedamaian mereka. Mantan pasangan Dina yang pernah mengkhianatinya datang kembali ke dalam hidupnya dengan niat yang jelas, ingin merusak apa yang telah mereka bangun. Dina merasa cemas, hatinya bergejolak antara dua dunia. Di satu sisi, ia merasa ingin memberi kesempatan pada masa lalunya, mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih tulus dengan Ardi. Ardi yang telah berada di sisinya melalui segala kesulitan, yang telah menunjukkan cinta dan perhatian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun setiap kali mantan pasangan Dina muncul, keraguan itu muncul kembali seakan menguji kedalaman perasaannya. Pada suatu malam, setelah beberapa kali Dina terjatuh dalam kebingungannya, Ardi memutuskan untuk berbicara langsung. Ia merasa sangat cemas, tetapi ia tahu bahwa komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Ardi duduk di samping Dina, matanya menatapnya penuh perhatian. "Bu, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal," kata Ardi dengan lembut, suaranya penuh keprihatinan. "Aku tahu kamu masih terluka dengan masa lalu, dan aku tidak bisa memaksamu untuk melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku ada di sini, dan aku tidak akan pergi." Dina menatap Ardi, matanya penuh dengan perasaan campur aduk. "Aku juga tidak ingin kehilanganmu, Ardi, tapi masa lalu ini menghantui aku. Aku tidak ingin kembali terluka seperti dulu. Tapi aku juga tahu,
Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ardi menggenggam tangan Dina dengan erat. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Bu. Tapi kita bisa memilih untuk melanjutkan hidup ini bersama. Aku tidak peduli dengan masa lalu kita, yang penting sekarang dan nanti. Aku ingin hidup bersamamu. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan tempatmu di hatiku. Dina menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku takut, Ardi. Aku takut kamu akan kecewa padaku. Aku takut aku tidak cukup baik untukmu. Ardi menyeka air mata Dina dengan lembut. Dina, kamu lebih dari cukup. Kamu adalah seseorang yang luar biasa, yang sudah melalui begitu banyak hal. Aku bangga bisa berada di sampingmu, dan aku akan terus ada untukmu, apapun yang terjadi. Malam itu, keduanya berbicara panjang lebar, saling mengungkapkan perasaan mereka dengan penuh kejujuran. Dina menyadari bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia harus belajar melepaskan, memberi ruang bagi cinta yang baru. Ardi adalah sosok yang tulus, yang selalu ada untuknya, dan itu lebih dari cukup. Namun, tantangan yang lebih besar masih menunggu mereka. Mantan pasangan Dina yang merasa cemas karena Dina mulai menjauh, berusaha untuk mengganggu hubungan mereka. Ia mulai mengirim pesan-pesan dan berusaha untuk berhubungan dengan Dina lagi, mencoba untuk mengingatkan Dina tentang kenangan lama mereka, meskipun Dina sudah mencoba untuk melupakan semuanya. Pada suatu sore, saat Ardi dan Dina sedang menikmati waktu bersama di taman, Dina menerima pesan singkat dari mantan pasangannya. Isi pesan itu sangat singkat, namun cukup untuk mengguncang perasaan Dina. Masihkah kamu memikirkan kita? Apakah kamu benar-benar bahagia sekarang? Begitu isi pesan tersebut. Dina memandang ponselnya dengan cemas, hatinya mulai berdebar kencang. Ardi yang melihat perubahan ekspresi Dina langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Siapa itu, Bu?" tanya Ardi dengan lembut, namun dengan nada yang penuh perhatian. Dina menatap Ardi, matanya penuh kebingungan. Itu pesan dari mantan aku, Ardi." Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang ia katakan? Dina menghela napas panjang, kemudian menunjukkan pesan itu kepada Ardi. Dia bertanya apakah aku masih memikirkan kita. Dia ingin tahu apakah aku bahagia sekarang. Ardi memandang pesan itu, perasaan cemas menyusup di hatinya. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. "Dina, kita sudah melalui banyak hal bersama. Kamu tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Jika kamu bahagia, jika kita bahagia bersama, itu yang terpenting. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Dina menggenggam tangan Ardi dengan erat. "Aku tahu, Ardi. Aku hanya bingung. Kenapa dia masih datang ke dalam hidupku? Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup, tetapi dia masih terus mencoba mengingatkanku pada masa lalu." Ardi memandang Dina dengan penuh kasih sayang. "Karena dia tahu kamu adalah orang yang baik, Dina, tapi kamu sudah membuat pilihan, dan kamu sudah memutuskan untuk berjalan bersama aku. Kita tidak perlu lagi terjebak pada masa lalu. Masa depan kita ada di tangan kita." Dina menatap Ardi dengan mata penuh rasa cinta dan terima kasih. "Aku akan menghapus pesan itu dan memblokirnya. Aku ingin melangkah bersama kamu, Ardi. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Ardi tersenyum, meraih pipi Dina dan mencium keningnya dengan penuh kelembutan. "Aku percaya padamu, Bu. Kita akan terus melangkah bersama." Dengan itu Dina merasa ringan. Ia tahu bahwa ia harus melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru bersama Ardi. Di tangan Ardi, ia menemukan ketenangan, dan ia percaya bahwa bersama Ardi, mereka akan mampu menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan dan ujian yang datang, tetapi cinta mereka telah teruji dan tumbuh semakin kuat. Mereka siap menghadapi masa depan bersama, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap